Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang masih pandemi COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan, dan jika keluar rumah jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik adik-adik, apakah kalian sudah sarapan? Alhamdulillah, jika sudah pada sarapan, berarti kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Harus semangat dong ya. Coba ibu mau cek semangat kalian dulu yuk. Kalian pada tahu kan tepuk semangat? Kalau gitu kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Jika nama kalian ibu panggil, kalian harus jawab hadir. Mengerti? Baik, sebentar. Ilen, Ais, Nita. Oke, hadir semua ya. Oke anak-anak, apakah kalian ada yang masih ingat kita sudah belajar apa minggu lalu? Iya, betul sekali. Kita sudah membahas mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Nah, hari ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks melalui PowerPoint, siswa mampu menyebutkan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan melalui PowerPoint, siswa mampu menganalisis ide pokok setiap paragraf dari teks bacaan tersebut dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan runtut. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan materinya ya. Tolong simak baik-baik materinya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, anak-anak, kita akan belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Selanjutnya, nah, apakah yang kalian ketahui mengenai gambar di bawah ini? Hewan apakah ini? Iya, betul sekali. Ini merupakan hewan kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat menggemaskan dan lucu. Ia memiliki bulu yang sangat lebat. Dan ia juga dapat meloncat, melompat, dan berlari. Nah, apakah kalian tahu kenapa sih kelinci itu bisa melompat dan berlari? Ayo kita cari tahu. Kelinci dapat bergerak karena ia didukung oleh organ-organ gerak yang dimilikinya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan-hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas apapun. Ayo membaca. Di sini ada teks yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Mari kita simak bersama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk yang pertama, berjalan, yang kedua, berlari, yang ketiga, melompat, yang keempat, meloncat, yang kelima, memegang, yang keenam, menggali, yang ketujuh, memanjat, yang terakhir, berenang, dan lain sebagainya.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, di sini ada gambar tulang ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Jadi, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot merupakan suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Gitu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, setelah kita membaca teks mengenai organ gerak hewan dan manusia, kita akan belajar mengenai ide pokok dan kalimat pengembang dalam sebuah teks bacaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang ide pokok dan kalimat pengembang? Ada yang tahu? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama pada sebuah paragraf. Kalimat utama yang terdapat dalam ide pokok bisa terdapat dalam awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Selanjutnya ada kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang ini adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang telah disampaikan, Ibu mohon kalian kerjakan buku tema 1, subtema 1, halaman 3, yang dimana tugasnya adalah dari teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Di situ terdiri dari 5 paragraf. Nah, nanti masing-masing paragraf disusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembangnya. Nah, jadi berdasarkan teks yang sudah kita simak tadi, kalian cari ide pokoknya dan kalimat pengembangnya ya. Nanti tugasnya kalian kirim ke WhatsApp Ibu ya. Ibu tunggu tugas kalian. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Berdasarkan penyampaian materi yang sudah Ibu jelaskan, dapat disimpulkan bahwa jadi organ gerak hewan dan manusia hampir sama. Sistem organ gerak pada hewan dan manusia memiliki dua macam, yaitu ada tulang dan otot. Tulang merupakan organ gerak pasif dan otot merupakan organ gerak aktif. Jadi, kedua alat gerak ini saling bekerja sama untuk melakukan suatu pergerakan. Selain itu, kita juga sudah membahas mengenai ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan teks. Jadi, setiap teks bacaan pasti memiliki ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.